Siaga? Siap. Nanti saya membentuk lingkaran. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Ibunda siapkan menjadi pembina apel? Siap. Sulung, ambillah pusaka kita. Pas nih keluar, Mbak. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Jalan Dwi Satya. Oke, apel sudah selesai. Sulung silahkan kembali ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Jadi anak-anak masih semangat hari ini? Semangat. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar atau kegiatan di lapangan, yaitu praktik tentang bagaimana kita memberikan pertolongan pertama. Jadi nanti kita akan melakukan praktek demonstrasi atau simulasi tentang bagaimana kita memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kecelakaan, baik itu kecelakaan di jalan ataupun kecelakaan lainnya seperti kebakaran dan lain sebagainya. Nah, untuk itu nanti anak-anak silakan duduk melingkar. Kita nanti akan menyaksikan bagaimana simulasi dan penjelasan dari Bunda. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang bagaimana pertolongan pertama, kita yel-yel terlebih dahulu untuk regu barung putih. Jadi silakan untuk melaksanakan yel-yelnya. Siap, Bunda. Kamilah anak pramuka, pramuka tingkat siaga, selalu riang serta gembira, suka menolong orang yang lemah, siap siaga juga waspada, anak yang kuat dan juga hebat. Inilah kami anak pramuka, siaga bantu, suka membantu. Siaga bantu. Jiwa patriot, sigap menolong. Anak-anak, kita beri tepuk tangan untuk kelompok bareng. Ya, tadi udah bagus banget ya, udah kompak sekali yel-yelnya. Nah, maka kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, nanti kita akan belajar apa? Tentang bagaimana mencatat keterangan tentang terjadinya kecelakaan, terus juga menginformasikan kepada petugas-petugas terkait. Nah, untuk itu kita akan belajar sambil duduk ya, biar nggak capek. 2 kali istirahat di tempat. Gerak. Siap, terima kasih Bunda. Oke anak-anak, kali ini kita belajaran di luar dulu ya. Biasanya kan jelas. Kita juga nanti karena ada simulasi sedikit tentang pertolongan nanti. Nah, jadi kita akan belajar untuk memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan dan dapat menginformasikan kepada petugas. Nah, yang pertama, apa sih manfaatnya kita untuk memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami kecelakaan dan sebagainya? Ada yang tahu angkat tangan? Ya, selamat. Ya, agar selamat, agar tertolong dengan cepat. Tentunya selamat gitu ya, nggak sampai mengalami cedera yang berlebihan ataupun sampai meninggal dunia. Terus juga kita menolong orang yang merasa yang sedang mengalami kecelakaan ini. Tujuannya apa?
supaya kita bisa menyelamatkan nyawa mereka. Soalnya kan kita nggak tahu kondisinya bagaimana. Kita juga sendiri nggak tahu ini harus diselamatkan dengan cara apa. Maka dari itu kita harus sesegera mungkin membawa ke pihak-pihak yang bisa menyelamatkan, seperti misalkan puskesmas, rumah sakit, ataupun polisi gitu ya. Jadi kita harus mengumpulkan informasi atau keterangan dari korban, itu bisa berupa identitas korban seperti siapakah namanya, terus apalagi alamatnya, terus ada juga keadaan. Yang kedua ini kita harus mencari tahu kan alamat korban, di manakah korban tinggal, terus juga ada dengan siapa sih korban tinggal, atau ke orang tuanya atau saudaranya lain, nanti bisa kita hubungi untuk diantarkan ke rumahnya. Tadi kan kita bahas ya bagaimana keadaan korban, entah itu sakit lukanya parah atau yang sedang atau biasa saja masih bisa untuk ditangani sendiri gitu ya. Nah nanti kalau misalkan kita sudah mengidentifikasi sakitnya atau lukanya ini termasuk parah atau tidak, kita bisa melanjutkan untuk penanganannya itu dibawa ke puskesmas atau dibawa ke pihak-pihak yang cocok ataupun yang sesuai dengan keadaan korban. Nah baru setelah itu kita menghubungi pihak-pihak tersebut dengan menggunakan kalimat yang efektif. Informasinya tadi harus yang informatif supaya kita menyampaikan itu udah jelas gitu ya. Nah, habis ini Ibu akan kasih tahu nomor-nomor darurat yang bisa kalian hubungi untuk melakukan penyelamatan ataupun memberikan pertolongan. Yang pertama yaitu ambulans. Nah, ambulans ini biasanya ada yang tahu nomor darurat ambulans berapa? Kalau di luar negeri 911 ya, kalau di Indonesia itu berapa? 118 ataupun 119. Nah, yang kedua yaitu tentang pemadam kebakaran, ada yang tahu? Tidak Bu, tidak. Jadi untuk pemadam kebakaran itu nomornya 113. Selanjutnya yaitu untuk nomor polisi. Nomor polisi itu biasanya kita bisa menghubungi dengan nomor 110 atau 110. Nah untuk posko bencana alam itu biasanya 129 atau 129. Posko kewaspadaan nasional itu 122. Informasi perbaikan kerusakan listrik atau PLN itu biasanya 1, 2, dan 3. 123. Selanjutnya yaitu tim SAR atau Basarnas itu 115 dan panggilan darurat itu 112. Jadi nomor-nomor ini bisa kalian hubungi ketika ada keadaan yang darurat atau membahayakan seperti itu ya. Nah, anak-anak sebelum itu ada nggak yang mau ditanyakan terkait tentang materi yang Ibu jelaskan tadi? Tidak Bu. Tidak, oke. Kalau mungkin anak-anak sudah paham ya terkait materinya, nanti kita akan lanjut ke praktik ataupun mensimulasikan bagaimana cara melakukan atau langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk memberikan pertolongan dan menginformasikan kepada para petugas. Untuk simulasinya itu minta tolong kepada Barung Putih untuk membantu Ibu mensimulasikan skenario ataupun reka adegan tentang pertolongan untuk keadaan kecelakaan, gitu ya. Oke teman-teman, jadi kita dari Barung Putih. Di sini kita akan mempraktikkan cara melakukan penolongan pertama apabila terjadi kecelakaan. Terima kasih, selamat menonton. Nah, Astagfirullahaladzim, kecelakaan. Gak apa-apa Mbak. Kok bisa Mbak? Ya Allah. Mbak, sebentar. Mbak. Kok Mbaknya nggak gerak? Dia Mbaknya nggak respon dah. Mbaknya nggak ada respon. Mbaknya gak apa-apa, Mbak. Kita harus telepon ambulan ini. Iya benar-benar. Bentar, tapi aku nyari Mbaknya dulu. Ya. Kita di jalan apa ini? Di jalan Ketapang deh kayaknya ini. Sebentar. Oh, berapa nomor ambulan?
119. Halo, ambulan ya ini. Ini terjadi kecelakaan di Jalan Ketapang, Pak. Iya, ini itu ada satu orang yang tidak sadarkan diri. Bagaimana nih Pak? Bisakah kirim ambulans sekarang? Oh iya, saya tunggu ya Pak. Terima kasih. Sudah, ambulansnya sebentar lagi datang. Gimana kalau kita menghubungi orang tua dari mbaknya? Ini kan tadi HP-nya mbaknya kan? Oh iya. Coba kita lihat apakah ada nomor ibunya atau siapa. Kayaknya aku cari sih. Mbak, kok Sekian itu tadi demonstrasi atau praktik dari kami untuk menangani penolongan pertama ketika kecelakaan. Terima kasih. Oke, kelompok Barung Putih silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok Barung Putih. Oke, tadi anak-anak sudah mengamati tidak apa yang dipraktikkan atau disimulasikan dari kelompok Barung Putih. Ada yang kelompok lain ada yang bisa memberikan informasi apa saja tadi yang harus dicari tahu ketika ada korban kecelakaan? Ya, silakan. Identitas pelaku. Identitas korban ya. Oh ya, korban. Saya Bu ya. Keadaannya korban dari mana, luka berat atau luka ringan. Terus ada lagi? Ya, alamatnya Bu. Ya betul, alamatnya. Apabila memungkinkan kita antarkan ke alamatnya untuk diantarkan ke pihak keluarga gitu ya. Anak-anak sudah paham tadi tentang apa yang disimulasikan. Jadi untuk memperkuat lagi kita akan mengerjakan LKPD. Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok Barung Putih. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Selesai semua tugasnya? Sudah. Oke, kalau sudah diminta untuk kelompoknya Nadine, silakan untuk mempresentasikan ke depan ya. Ya. Saya sih. Ya, silakan. Untuk apa? Duduk berdiri boleh. Ini kasih harga boleh. Nah, cara mengatasi cara memberikan pertolongan kepada ibu yakni yang pertama ya dengan mengecek keadaan ibu. Setelah itu mengecek identitas korban dan mengecek lukanya ringan atau berat. Karena di sini lukanya itu pada bagian tangan, kaki dan pelipis itu kan termasuk luka ringan. Jadi segera diberikan asa. Sekian dari Barung kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Silva. Nah, menurut teman-teman, menurut anak-anak, apakah penyelesaian dari Silva itu sudah sesuai? Sudah. Oke, karena sudah sesuai, kita bisa lanjutkan ke kelompoknya Nada. Silakan. Jadi pada kasus ketiga ini ada bapak yang mobilnya terbakar, maka dari itu kami minta tolong keluarga untuk memadamkan asap. Setelah itu mengecek keadaan bapaknya. Terus setelah itu kita dapat menelpon polisi dan juga ambulan. Oke, sudah. Oke, tadi penyelesaiannya menelpon polisi dan ambulan untuk menyelamatkan keadaan di sekitar ya, termasuk para korbannya. Nah, betul sekali, kita harus menghubungi pihak-pihak yang berwenang, juga pihak-pihak yang mampu dan dalam berkompetensi untuk menyelamatkan secara medis gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Riri. Untuk kelompok yang terakhir dari kelompoknya Rian, silakan. Masalahnya yaitu ada bapak dan anak 3 tahun, yang anak 3 tahunnya terjatuh dari kendaraan bermotor. Di sini penyelesaian untuk memberikan pertolongan kepada anak tersebut yaitu pertama kami melakukan penolongan pertama terutama pada bagian kaki yang mengalami patah tulang pada anak tersebut. Lalu kita menelepon ambulan dan juga bapak tersebut bisa mengabari sanak keluarganya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, benar sekali ya anak-anak. Tadi teman-teman sudah bisa memecahkan dari masalah-masalah yang diberikan. Nah, untuk itu apakah ada yang ditanyakan dari persoalan tadi? Ada yang kesulitan? Tidak mudah ya. Jadi memberikan pertolongan itu intinya kita mengecek terlebih dahulu kondisi dari korban. Terus apalagi? Mengecek identitas korban. Terus apalagi?
penelpon yang bertugas yang dan juga tidak lupa untuk menghubungi keluarganya. Jadi itu tadi ya tentang pertolongan dan cara-cara kita mengkomunikasikan. Kita mengkomunikasikan juga harus menggunakan bahasa yang tidak berbelit-belit agar informasi dapat disampaikan dengan benar. Kan ini keadaannya juga darurat ya. Jadi harus sesuai dan dengan kenyataannya gitu. Oke, itu saja. Nanti kita minggu depan akan belajar tentang bagaimana membalut luka, membalut patah tulang dan lain sebagainya. Untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi ini, Ibu akan mengirimkan link untuk mengerjakan soal ya. Nanti bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, nanti kalau sudah silakan mencentang di grup WhatsApp. Oke, Ya Bu. siap Bunda. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk tetap semangat ya untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Tabrakannya belum sempurna. Simulasi aktor Indosiar ini.